Emang Insya Allah dikarenakan nanti bulan Januari 2023 kita akan ada event besar lah di Daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian menonton video ini, dan selamat datang kembali di podcast Manlogs Mawe. Hari ini kita kedatangan tamu mendadak. Kenapa mendadak? Tadi saya lagi di kelas, lagi di aula, dipanggil ada tamu podcast. Kita kedatangan Ustadz Iskandar. Nama panjangnya Ustadz? Ustadz Lisa Iskandar SE MSM. Ustadz Lisa Iskandar dari Daya Ustadz, dari Daya Aceh Utara. Ya, dari Daya Madinatul Diniyah Jabal Nur Palulada Aceh Utara. Oke Ustadz, nih sebelum lebih jauh nih Ustadz, Boleh. saya mau tanya dulu boleh Ustadz? Boleh. Kenapa kesini Ustadz? Alasan kesini tiba-tiba apa Ustadz? Sebenarnya tadi pimpinan Daya Abu di Rumah Sakit Sakinah kan. Kemudian guru yang berada di sini merupakan famili dekat dari keluarga Abu. Kemudian ngomong-ngomong tadi waktu di rumah sakit yang bahwa Man 1 Luxmawe ya. Iya, Man Kota Luxmawe. Man Kota Luxmawe sudah punya podcast ini dan berbagilah kan. Kemudian spontan Abu juga tertarik dengan podcast ini luar biasa ini saya rasakan kita bisa berbagi informasi di sini dan lain sebagainya. Makanya nanti kami juga akan ajak tim di sini untuk bekerja sama membantu kami di sana. Semoga lancar lah ke depannya. Iya. Memang dalam waktu dekat ini mau Insya Allah. Insya Allah dikarenakan nanti bulan Januari 2023 kita akan ada event besar lah di Daya. Lombanya Salam nama lombanya. Salam itu singkatan kan? Enggak, memang itu memang namanya. Salam. Memang Salam. Oh, okay. Nanti kita akan undang malah se-Sumatera. Satu Sumatera. Berarti Sumatera. Medan masuk. Medan termasuk Pekanbaru yang akan mendaftar nanti kita persilahkan dengan berbagai aneka lomba. Dan yang andalannya nanti ada silat nanti di sana. Oh, ada silat. Ada silat. Silat itu berarti mewakili sekolahnya kan? Bisa mewakili sekolah, bisa mewakili tempat kalau mewakili tempat. Boleh. Bisa. Oke. Kira-kira ada lomba apa ya nih Ustaz? Karena mungkin kalau kita udah tahu lomba bisa lah kita cari potensi kita siapkan dari sekarang. Sebagaimana kita ketahui yang bahwa Daya Madinatul Diniyah Jabal Nur ini yaitu daya terpadu. Artinya kita ada 2 pendidikan dan 3 malah. Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, dan satu lagi ada Madrasah Salafiyah. Jadi anak-anak di tempat kita mondok hampir 1.000 ada ya. 1.000 belum sampai 1.000 tapi hampir 1.000. Jadi mereka tinggal di Daya, menetap di Daya. Tidak pulang pergi, jadi di Daya selalu. Maksudnya nggak ada jadwal untuk pulang sebulan sekali nggak? Ada, itu diurus oleh pengasuhan nanti. Ada waktunya yang diurus bahwa ini sudah boleh pulang untuk sebentar. Itu ada jadwalnya tersendiri. Dan biasanya Daya kalau Minggu tetap sekolah Ustaz ya? Oh, kami tetap sekolah. Yang tidak sekolah berbeda dengan kita di sini ya. Kami yang Minggu tetap sekolah, Jumat yang diliburkan. Ya, berarti untuk anak Daya nggak ada yang namanya malam. Malam Jumat ada. Malam Jumat ada. Oh, malam Jumat libur. Bukan libur sih sebenarnya karena pengajian salafiyah yang nggak ada, tetapi diisi dengan acara muhadarah. Berarti liburnya Sabtu Ustaz? Minggu. Memang 7 hari full itu? Iya. 7 hari full ya, nggak ada? 7 hari yang betul-betul nggak sekolah paginya cuman hari Jumat. Dari pagi sampai malam? Setiap hari begitu? Ya, berputar-putar. Oke, ini saya kan bukan santri. Saya nggak pernah, maksudnya nggak pernah Daya kegiatan apa dalamnya saya nggak tahu juga. Ustaz bisa jelasin sedikit nggak kegiatan santri dari pagi sampai malam ngapain aja Ustaz? Karena mungkin kalau setelah Ustaz cerita saya bisa tertarik masuk Daya kan saya nggak tahu. Jadi di Daya kami menerima 2 tingkatan, yaitu tingkat SMP atau Sanawiyah. Untuk SD nggak ada? Nggak ada. Satu lagi MA Aliyah. Itu kalau daftarnya nanti sekitar bulan 2 dan bulan 3 seterusnya penerimaan santri baru berarti.
Sebelum puasa lah. Sebelum puasa itu tingkat SMP, tingkat SMA. Tingkat SMP tamatan dari MIN atau SD, tingkat SMA tamatan dari SMP ataupun MTS ya. Oke. Terus keseharian santri. Kesehariannya kita atur nih ya dari Boleh, pertama. dari awal, dari bangun pagi lah. Bangun pagi mereka langsung salat subuh. Setelah salat subuh ada muhadasah bahasa itu namanya. Muhadasah tuh Pembelajaran bahasa. pembelajaran bahasa. Bahasa Inggris dan bahasa Arab. Kalau muhasabah Ustaz? Itu lain. Itu muhasabah diri namanya. Oh, muhasabah itu yang cerita-cerita sedih itu. Oke. Apa muhasadah? Muhadasah bahasa. Oke. Bahasa Arab dong. Bahasa Inggris Bahasa dan Inggris, bahasa Arab. bahasa Inggris Karena dan bahasa Arab. itu bahasa sehari-hari kami Dan di sana. santri di sana wajib bahasa Inggris, bahasa Iya. Arab. Iya. Nggak boleh bahasa Indonesia. Nggak bisa. Kalau Boleh bahasa Indonesia apabila sudah terperlukan, dan bahasa Aceh yang tidak boleh. bahasa Aceh nggak boleh sama Bahasa sekali. Aceh nggak boleh. Dilarang. Iya. Ada hukuman. Ada hukuman. Hukumannya. Oke. Oke, setelah itu bangun pagi, salat. Setelah salat siap-siap untuk sekolah. Sekolah jam Jam 7:30. Jam 8 sudah makan pagi dulu. makan pagi dulu. Setelah salat subuh mandi. Makan pagi, siap-siap ke sekolah sampai dengan jam azan zuhur. Sekolah pagi dari jam 7:30 sampai zuhur. Itu itu belajar apa aja? Belajar sama kayak di itu sini ya, itu pelajaran umum. Pelajaran umum, matematika, Ya, segala macam. semua itu umum. Oke, Berlaku oke. sama seperti sekolah lainnya. Kemudian pulang, siap-siap orang tuh salat berjamaah. Setelah salat berjamaah makan siang bersama. Setelah itu istirahat. Istirahat Istirahat siang jam 2 lah. setelah sholatnya. Ya. Oke. Terus Ustaz? Setelah itu bangun salat asar. Setelah Tidur itu wajib Ustaz? wajib. Wajib, Karena untuk persiapan malam. Oke. Persiapan malam. Oke, kalau di Dayah tidurnya siangnya wajib. Kalau di sini nggak boleh Ustaz. Karena kalau misalnya nggak tidur siang pasti malamnya. Malam, karena nggak malam sanggup. memang full sampai jam 12 ke atas ya. Oke. Terus Ustaz? Setelah itu salat asar. Setelah salat asar langsung dengan acara ekskulnya, Ekskul. Ya, Ekskul itu ada berbagai macam. memang wajib Ustaz. Enggak, mereka boleh memilih apa aja yang punya bakat dan minatnya. Kalau yang nggak ikut ekskul Ustaz? Boleh Tidur. olahraga biasa. Olahraga, yang penting keluar lah. Penuhin lapangan. Oke. Ekskulnya ada apa aja? Ekskulnya ada syarihul Quran, ada tilawah, ada kaligrafi, Voli pastinya. ada poli, ada ya di kesehatan, ada badminton, ada apa tuh futsal ya, dan lain sebagainya. Oke. Termasuk salah satu andalannya di Jabal Nur itu silat. Karena dari tahun ke tahun waktu dulu kami pernah membuat tingkat di Sumatera juga silatnya. Lomba silat juga. Lomba silat. Dan sukses ya Ustaz. Alhamdulillah. Kalau kan Ustaz buat lomba nih Ustaz. Siswa atau siswi santri ya? Santri itu boleh ikut nggak? Yang di kami. Kan yang secara yang buat sekolahnya, santrinya boleh ikut nggak Ustaz? Sebenarnya kalau yang untuk silat karena dia penilaiannya langsung sportif, langsung bisa disaksikan oleh juri, silat boleh. Silat boleh, Boleh. karena jurinya bukan Dari dari Daya. Daya. Oke. Yang sedangkan yang lomba-lomba lain kami tidak memperkenalkan anak-anak kami untuk ikut, tetapi orang itu mempersiapkan semua keperluan untuk lomba dan orang itu membantu semuanya. Oke. Berarti santrinya cuma boleh silat. Silat. Insya Allah boleh Selebihnya- silat. Kira-kira lombanya ada berapa ya Ustaz? Lombanya lumayan banyak lah untuk Itu tahun memang ini. khusus lomba atau ada acara kayak bazar? Ada. Ada. Rencana juga kami gabungkan itu. Oke. Dan ke depan ada ekskul podcast nih insya Allah. Amin. Saya doakan lah. Insya Allah nanti podcast ini kita launching pembukaan. Kita minta Ya, pejabat. kami kemarin pas pertama kali juga buat acara launching. Oh, Masya Allah. Insya Allah Ustaz ya. Ya, Daya insya Allah. menyusul lah. Daya Diundang menyusul. kami juga ya Ustaz sebagai Pastilah. Benar. Talent pertama ini. Oke Ustaz. Terus sampai mana tadi kita ngomong? Lomba ya. Lomba yang akan dibuka pada acara salat itu kan. Itu kan ada tingkat MTS dan MA yang kami undang santri atau anak-anak dari luar. Itu nanti ada tilawahnya, ada cerdas cermatnya, ada syarihul Qur'annya, ada satu lagi yang menarik ini mungkin nasyidnya. Nasyid. Pasti Nasyid. rame dari Nasyid itu sini. silakan saja mendaftar.
Yang satu lagi yang tidak kalah menarik yaitu silat. Silat. Kalau yang dari olahraga cuma silat Ustaz. Ya. Oh, satu lagi ada futsal. Futsal. Oh, Ya. futsal. Wah, kemarin Ada kami futsal. baru menang loh Ustaz. Ya, Sekota boleh nanti kita, Losmawe. boleh nanti daftar. Daftar ya. Oke. Daftar. Siap-siap nih Ustaz kami ini. Dan silat ini berbeda mungkin dengan futsal ya. Kalau futsal anak-anak mungkin olahraga yang kesehariannya sudah dilakukan kan, sepak bola. Tapi kalau silat ini berbeda. Memang dia butuh latihan yang lumayan panjang masanya. Fisiknya juga sedikit harus. dengan sedikit. Kami di Daya itu kan banyak anak-anak. Itu anak-anak yang pertama masuk untuk silatnya, yang boleh bergabung dengan lomba ekskul silat itu cuman anak-anak yang punya tanda tangan orang tua, artinya mengizinkan anak-anak yang untuk ikut itu. Oke, Itu oke. karena udah main fisik namanya kan. Iya. Kalau tidak ada izin walaupun dia suka, kami angkat tangan. Iya, karena tanggung jawab pun kita nggak Iya. berani Ustaz. Iya, betul. Jadi kalau orang tuanya udah setuju langsung. Oke. Terus Ustaz, ini kita ngomong sampai ekskul. Ya, Sampai siswa jam berapa tadi? Jam 3, jam 4 ya? Ekskul? ya, Jam ekskul 3 sampai jam 4. enggak sampai jam 5. Sampai jam 5. Sampai jam Oke, 5. setelah Oh, nggak ada asar dong Ustaz. Udah asar. Oh, udah. Begitu bangun, sholat asar dulu. Oh, setelah asar ekskul. Ah. Oke, setelah ekskul selesai jam 5. Selesai jam 5, orang itu siap-siap untuk mandi. Mandi dan makan malam. Mandi dan makan malam. Berarti jam 5 selesai mandi. Oh ya, ngantri lagi Ustaz ya mandi ya. Sampai maghrib. Sampai jam 6 lah batas mandi. Jam 6 sampai Kalau misalnya ini kan cepat maghrib jam setengah 6. Oh, jam 6 kurang 15 kami udah siap semua. Itu ada waktu kunjungan itu. waktu kunjungan orang tua. Waktu kunjungan orang tua. Jadi Setiap hari memang setiap orang hari tua boleh. berkunjung, tapi kami batasi dengan kami bagi. Jeruji itu Ustaz. Bukan. Artinya ada 6 hari berkunjung. Satu hari yang itu yang nggak boleh sama sekali, yaitu hari Kamis. Hari Kamis kenapa Ustaz? Karena kalau tiap hari kita kasih, Enggak, maksudnya kenapa di hari Kamis Ustaz? kenapa di hari Kamis ya? Karena kalau misalnya satu hari itu berhenti aktivitas dengan wali, itu pengurus Daya semua aspek bisa beristirahat satu hari itu. Bagian keuangan dan lain sebagainya, artinya tidak menerima tamu hari itu. Jadi anak-anak free bisa istirahat, pengurus juga bisa istirahat yang berhubungan dengan wali ya. Jadi orang itu waktu kunjungannya setelah asar juga. Setelah asar kunjungan Orang tua. Ada batas jamnya. Ada Ustaz? batas Dari sampai jam 4. Maghrib. dengan jam 6 kurang 15. Kalau selebihnya datang, ternyata orang tuanya telat nih. Telat datang, tetap nggak dibolehkan. Tetap tidak boleh. Tetap tidak dibolehkan. Kalau Kalau ada- jauh Ustaz dari mana gitu. Ada makanannya boleh lah. Jadi jangan lupa bawa buah tangan kalau telat ya Ustaz ya. Oke. Terus Ustaz dari setelah maghrib santrinya Salat maghrib berjamaah. Setelah itu langsung naik ngaji salafiyah. Salafiyah. Pengajian kitab kuning. Oh, kitab kuning yang susah dibaca itu Ustaz. Saya nggak bisa. Karena kayak gini, Daya Madinatul Niyah Jabal Nur ini merupakan cabang dari Daya Al-Madinatul Niyah Babu Salam Namladi almarhum Abu Tumin. Oh. Jadi pimpinan kita Abu Yunus Adami merupakan murid daripada Abu Tumin Namladi. Oke, Ustaz. Nah, ini setelah maghrib makan. Oh, makan. Memang bukan Makannya asar tadi. Oh, makan asar. Sebelum Malam nggak maghrib. makan lagi, Nggak Ustaz? makan malam. Makan. Berarti wow, agak tersiksa sepertinya kalau saya ya. Mereka ada bisa jajan nanti setelah turun ngaji. Oh, setelah turun ngaji bisa jajan kue-kue segala macam. Ada banyak makanan di situ. Setelah itu, setelah Naik ngaji sampai jam 10, turun jajan. Biasa ada bahasa lagi, sambung dengan bahasa ataupun mahkamah anak-anak yang melanggar. Setelah itu jam setengah 12. Mahkamah itu Mahkamah. eksekusi, sidang sana. Oh iya. Misalnya banyak anak-anak yang melanggar. Contoh laporan Bahasa. umum anak Daya itu apa Ustaz? Misalnya tidak berbahasa Inggris atau bahasa Arab, gitu. kan? Oke. Kemudian apalagi merokok misalnya. dan lain Merokok itu sebagainya. penyakit anak Indonesia sekarang. Tapi insya Allah di daerah Jabal Nur sangat minim. Ya, minim insya Allah. Oke. Terus hukumannya buat mereka yang melanggar Ustaz? Kalau bahasa biasanya kan
anak-anak biasanya apalagi laki-laki rambut ini sangat berharga kan digunting sedikit gitu. Itu Dan di sana ada razia rambut juga Ustaz ya? ada rambutnya Ada dibatasin berapa? Emang harus nomor berapa? Ada, gitu ya? ada. Oke. Hukumannya Ustaz? hukuman lain biasanya ya bersih-bersih. Oh, bersih malam-malam ya Ustaz ya, bersih. Agak tersiksa juga Ustaz ya. Apalagi di pesantren kan kalau ada horor-horor kan agak takut. Tapi insya Allah nggak ada. Insya Allah nggak ada lah, insya Allah aman. Oke ini Ustaz, kita udah ngomong hampir 15 menit ya Pak? Hampir 15 menit ya Tapi Ustaz. satu lagi mau ditambah boleh nih? Boleh Ustaz, boleh Dan silakan. alhamdulillah sekali, insya Allah Daya Jabal Nur sudah banyak sekali alumni. Dan masya Allahnya ada alumni kita yang sudah kuliah di Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan kedokteran. Masya Allah. Itu ada 2 orang, satu perempuan, satu laki-laki, dan semua biayanya ditanggung oleh Daya. negara. Oh negara. Masya Allah. Jadi Beasiswa. ya beasiswa. Ada akhi itu waktu pertama masuk ke sana Syarif Hidayatullah, dia WA Ustaz, alhamdulillah ini ana bayar SPP 1 semester 40 juta dan ini semua ditanggung oleh negara. Dan alhamdulillah sekarang anak itu udah hampir lulus dan hampir selesai. Masya Allah, Itu tuh dengar sesuatu tuh biasa. ya. Siapa bilang anak saya nggak bisa jadi dokter ya Ustaz ya? Itu salah satu, lain banyak yang Nggak ada, sudah pasti yang nggak mungkin polisi bisa kita ada. sebut satu kan Ustaz kan. Nah Ustaz nih kita udah ngobrol dia hampir 15 menit lewat mungkin ya. Ya kita tutup ya Ustaz ya. Sebelum kita tutup nih Ustaz, tapi ada kesan nggak buat podcast kami Ustaz? Kesan, harapan apa segala macam Ustaz boleh sampaikan. Dan ini masya Allah, tabarakallah. Tadi waktu dicerita oleh Bu Eni dan Ibu Ida ini masya Allah. Artinya Kota Lok Sumawe ini yang di Lok Sumawe baru pertama. Ya, baru pertama. Yang Di Aceh ini- juga ya Pak ya? Ya di Aceh juga, dan kemarin ada dapat penghargaan apa ya katanya ya. Dan ini luar biasa, dan kami juga kepingin nanti Daya Jabal Nur khususnya di Aceh Utara dulu kami yang punya podcast yang pertama. Insya Allah yang pertama saya muncul. Ruangan udah didesain segala macam. Insya Allah Insya Allah udah. Oke udah. Terakhir nih Ustaz. Satu lagi terakhir Boleh. sebelum kita tutup. Ada pesan Ustaz buat yang nonton, terutama Oh. buat siswa-siswi, mungkin buat santri-santri Ustaz yang nonton nih kan. Boleh disampaikan pesan buat mereka. Mungkin buat santri siswa di sini ya. Terus belajar dengan baik, kejar impian dan cita-citanya setinggi langit, karena memang yang namanya cita-cita harus digantungkan setinggi langit. Dan untuk anak-anak Daya Jabal Nur, kita siap-siap ini akan punya podcast seperti ini, dan kalian Ustaz tahu punya kreativitas yang sangat luar biasa, dan nantinya kita akan kembangkan ini sesukses mungkin seperti yang sudah dilakukan oleh Man Lok Sumawe ini. Insya Allah sukses Ustaz. Oke. Oke Ustaz, makasih udah jadi tamu podcast hari ini walaupun mendadak Ustaz. Sama-sama. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.